wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pika. Saya dari program studi ilmu kelautan. Di sini saya ingin membahas tentang materi faktor pembatas dalam sistem ekologi. Nah, di sini saya ingin membahas tentang hukum Minium-Liebig. Hukum Minium-Liebig adalah hukum yang menyatakan bahwa hasil panen tanaman terestrial dibatasi oleh nutrisi yang paling sedikit tersedia di lingkungan dibandingkan dengan kebutuhan tanaman untuk tumbuhan. Hukum Minium-Liebig atau hukum Minium adalah prinsip dalam ekologi dan biologi tumbuhan yang menyatakan bahwa pertumbuhan suatu organisme, misalnya tumbuhan, ditentukan oleh faktor yang menjumlah paling sedikit, paling membatasi, bukan oleh jumlah total sumber daya yang tersedia. Walaupun tanaman memiliki cukup sinar matahari, air, dan karbon dioksida, jika unsur hara seperti nitrogen atau fosfor sangat sedikit, maka pertumbuhan tanaman akan tetap terhambat karena unsur itulah yang menjadi faktor pembatas. Kemudian ada rumus atau konsep grafiknya. Yang pertama itu sering digambarkan seperti tong air Liebig. Setiap papan pada tong menambahkan satu faktor pertumbuhan: air, cahaya, unsur hara. Yang kedua itu papan yang paling pendek menentukan seberapa banyak air yang bisa ditampung tong itu. Artinya faktor yang paling sedikit menentukan batas pertumbuhan. Kemudian saya akan membahas hukum toleransi Sherwood. Hukum toleransi Sherwood adalah asas yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisme ditentukan oleh faktor lingkungan tertentu, baik minimum atau maksimum atau optimum. Hukum dikembangkan oleh ahli zoologi Amerika Victor Ernst Sherwood pada tahun 1911. Jadi, hukum toleransi Sherwood adalah prinsip ekologi yang menyatakan bahwa pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan penyebaran suatu organisme ditentukan oleh rentang toleransinya terhadap berbagai faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, air, pH, dan nutrisi. Jadi penjelasannya tuh setiap organisme memiliki satu batas minimum nilai terendah dari suatu faktor lingkungan yang masih bisa ditoleransi. Yang kedua, batas maksimum nilai tertinggi yang masih bisa ditoleransi. Yang ketiga, zona optimum, kisaran di antara batas minimum dan maksimum di mana organisme tumbuhan yang paling baik. Jika kondisi lingkungan keluar dari batas toleransi terlalu ekstrim, maka organisme bisa stres atau mati. Contohnya itu seperti ikan air tawar. Mungkin yang pertama hidup baik pada suhu 25 atau 30 derajat. Yang kedua mulai terganggunya tuh di 20 Celcius atau 33 Celcius. Yang kemudian ada mati di bawah 15 Celcius atau di atas 35 Celcius. Jadi suhu adalah faktor lingkungan yang memiliki batas toleransi bagi ikan tersebut. Kemudian saya akan membahas konsep faktor pembatasan. Konsep faktor pembatasan adalah segala hal yang membatasi ukuran populasi dan memperlambat atau menghentikan pertumbuhannya. Faktor pembatas dapat berupa seperti jam kerja, mesin, kekurangan bahan, kekurangan tenaga kerja terampil, ruang panjang, gudang, atau model kerja. Konsep ini memiliki prinsip ekologi yang menyatakan bahwa pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan penyebaran makhluk hidup ditentukan oleh faktor lingkungan yang jumlahnya paling sedikit atau paling tidak sesuai. Inilah yang disebut faktor pembatas. Penjelasannya tuh walaupun semua kondisi lingkungan mendukung atau faktor yang kurang saja bisa membatasi pertumbuhan atau aktivitas organisme. Contohnya tanaman punya cukup air dan cahaya, tapi nitrogen di tanaman sedikit, pertumbuhan tetap lambat. Jenis-jenisnya tuh faktor pembatas tuh faktor abiotik tak hidup, suhu, cahaya matahari, air, pH tanah, nutrisi, nitrogen, faktor kalium. Kalau faktor biotik tuh makhluk yang hidup, persaingan antar spesies, predator atau pemangsa, atau penyakit dan parasit. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang faktor pembatas sebagai indikator ekologi. Faktor pembatas dalam ekologi adalah faktor yang membatasi ukuran populasi dan memperlambat atau menghentikan pertumbuhannya. Faktor pembatas dapat berupa faktor abiotik maupun biotik. Faktor pembatas abiotik, senyawa nitrat dan fosfat di ekosistem air tawar harus air. Kalau biotik, makanan, pasangan, persaingan dengan organisme lain. Indikator ekologi adalah organisme atau faktor lingkungan yang dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan lingkungan tertentu, misalnya tingkat pencemaran, suhu, pH, atau kadar oksigen. Karena setiap organisme memiliki batas toleransi terhadap faktor tertentu, maka kehadiran atau
ketidaknya bisa menunjukkan kondisi lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada urgensi faktor pembatas dalam bidang perikanan. Konservasi dalam bidang konservasi dan lingkungan hidup, upaya manusia dalam merehabilitasi habitat yang telah terdegradasi seperti rehabilitasi hutan, mangrove, lamun, dan terumbu karang. Maka pengetahuan ilmiah terkait dengan faktor-faktor pembatas hidupan mangrove, lamun maupun hewan karang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan upaya rehabilitasi habitat yang telah terdegradasi tersebut. Jadi faktor pembatas adalah segala hal yang mempengaruhi kehidupan ikan baik di lingkungan fisik, kimia maupun biologis, yang jika melebihi atau kekurangan akan menghambat pertumbuhan dan produksi ikan. Contohnya itu suhu, oksigen terlarut, pH, salinitas makanan, kepadatan tebar, dan cahaya. Urgensi dalam pengolahan perikanan itu yang pertama tuh menentukan lokasi dan jenis ikan yang cocok untuk dibudidayakan. Misalnya ikan bandeng cocok di salinitas tinggi, ikan nila di air tawar. Kemudian menjaga kualitas air garam tetap dalam batas toleransi ikan. Kemudian mengoptimalkan pemberian pakan dan kepadatan ikan. Terlalu padat, oksigen cepat habis, pertumbuhan lambat. Kemudian mencegah stres dan penyakit. Faktor lingkungan yang tidak seimbang memicu penurunan daya tahan tubuh ikan. Kemudian meningkatkan efisien produksi dengan menghadirkan faktor pembatasan hasil panen jadi lebih tinggi dan berkelanjutan. Jenis-jenis faktornya tuh contohnya dampak jika jadi pembatasan fisik, suhu air, cahaya, arus, ikan stres, pertumbuhan lambat, bahkan mati. Kalau kimia, pH, oksigen terlarut, amonia, salinitas, gangguan pernapasan, pH ekstrim dapat mematikan ikan. Kalau biologis, jumlah pakan, kepadatan ikan, penyakit predator, pertumbuhan tidak seimbang, penurunan penyakit meningkat. Sekian dari pembahasan saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.